Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Kanalpedia Islam, kembali bersama Kanalpedia Islam. Kali ini kita akan membahas kisah kematian Nabi Sulaiman yang tidak diketahui siapapun. Sulaiman dikenal sebagai nabi yang kaya raya, memiliki kerajaan megah dan kekuasaan yang meliputi binatang serta jin. Namun tak banyak yang tahu mengenal kisah kematian beliau. Mendengar nama Nabi Sulaiman alaihissalam, mungkin yang terlintas di pikiran Anda adalah kerajaan yang megah, kekuasaan yang meliputi binatang dan jin, serta misi dakwahnya terhadap Ratu Balqis. Dalam riwayat yang disebutkan dari Abu Malik, Abu Salih, Ibnu Abbas, dari beberapa orang sahabat, Al-Sadi menceritakan, Nabi Sulaiman alaihissalam pernah menyendiri di Baitul Maqdis yang dibangun pada tahun keempat kekuasaannya. Beliau menyendiri selama 1 atau 2 tahun. Beliau membawa masuk makanan dan minumannya. Pada hari pertama, ia bangun pagi, kemudian menemukan di dalam Baitul Maqdis telah tumbuh sebuah pohon. Lalu beliau mendatangi pohon tersebut dan bertanya, "Siapa namamu?" "Namaku ini dan ini," jawab pohon itu. "Jika tumbuh hanya sebagai tumbuhan ataukah sebagai obat?" ungkap Nabi Sulaiman. Pohon itu berkata, "Aku tumbuh sebagai obat ini dan itu." Demikianlah hingga akhirnya sebatang pohon tersebut tumbuh dan diberi nama Al-Karubah atau perusak. Lalu Nabi Sulaiman bertanya, "Siapa namamu?" "Aku bernama Karubah," jawab pohon itu. "Untuk apa engkau tumbuh?" tanya Nabi Sulaiman. "Aku tumbuh untuk merusak masjid ini," papar pohon tersebut. Nabi Sulaiman pun berkata, "Allah tidak akan merusaknya selama aku masih hidup. Kamu yang pada wajahmu terdapat kebinasaanku dan kerusakan Baitul Maqdis." Kemudian Nabi Sulaiman mencabut pohon tersebut dan menanamnya di dinding miliknya. Selanjutnya Nabi Sulaiman berdiri ke dalam mihrab dan berdiri sholat seraya bersandar pada tongkatnya dan meninggal dunia tanpa diketahui oleh setan. Mereka mengira bahwa Sulaiman masih hidup dan mereka takut kepadanya. Karena itu mereka terus bekerja untuknya. Mereka tidak berani membangkang karena takut bila Sulaiman mendatangi mereka dan menghukum mereka. Jin bekerja di sekitar mihrab dan mihrab Sulaiman mempunyai lubang yang terletak di hadapan dan di belakangnya. Dan tersebutlah bahwa ada jin yang hendak kabur berkata, "Bukankah aku ini sakit? Jika kau ingin, dapat saja menembus tembok ini dan keluar dari sebelah lainnya." Lalu ia menembus tembok itu dan keluar dari sisi lain. Ternyata tidak terjadi sesuatu pun padanya. Sebelum itu tidak ada satu jin pun yang berani memandang Nabi Sulaiman yang sedang berada di mihrabnya, karena ia pasti akan terbakar. Kemudian salah satu dari jin itu menembus tembok itu dan kembali. Ternyata ketika di dalam, ia tidak mendengar suara Nabi Sulaiman. Lalu ia kembali lagi masuk ke dalam Baitul Maqdis dan ternyata dirinya tidak terbakar. Dan ia melihat Sulaiman terjatuh dalam keadaan tidak bernyawa lagi. Kemudian jin itu keluar dan memberitahukan kepada manusia bahwa Sulaiman telah meninggal dunia. Lalu mereka mengeluarkannya. Ternyata mereka menjumpai tongkat Nabi Sulaiman yang dijadikan sandaran olehnya telah dimakan oleh rayap. Mereka tidak mengetahui sejak kapan Nabi Sulaiman meninggal dunia. Akhirnya mereka letakkan rayap itu di atas tongkat dan mereka biarkan rayap itu memakannya hari demi hari dengan menahannya tetap dalam keadaan demikian. Akhirnya mereka menyimpulkan setelah berlalu masa 1 tahun bahwa Nabi Sulaiman telah wafat sejak setahun yang silam. Dengan demikian maka tidak diketahui pula lah bahwa makhluk jin itu tidak mengetahui perkara yang gaib. Tidak seperti apa yang didugakan dan disangkakan manusia selama itu. Kisah kematian Nabi Sulaiman diabadikan dalam Quran Surah Saba ayat 14 yang artinya, "Maka tatkala kami telah menetapkan kematian Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya, itu kecuali rayap memakan tongkatnya. Maka tatkala ia telah tersungkur, tahulah jin itu bahwa kalau sekiranya mereka mengetahui yang gaib, tentulah mereka tidak akan tetap dalam siksa yang menghinakan." Demikianlah kisah ini kami sampaikan, dan insya Allah kita akan menemukan kecintaan kita terhadap agama Islam. Terima kasih telah menonton video ini di akhir.
Semoga pesan serta info yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.